I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mid semester pada mata kuliah matematika, saya akan membuat video presentasi materi matematika yang berjudul yaitu mengkonversi satuan pengukuran. Baik, adapun poin yang akan saya bahas yaitu mengkonversi satuan pengukuran panjang, mengkonversi satuan pengukuran massa, mengkonversi satuan pengukuran kuantitas, dan mengkonversi satuan pengukuran waktu, serta menerapkan dalam pemecahan masalahnya. Baik, langsung saja kita melangkah ke poin pertama, yaitu mengkonversi satuan panjang dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu apa itu satuan panjang. Jadi, satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Satuan panjang hampir setiap hari kita gunakan. Misalnya pada saat mengukur lebar lapangan, kedalaman sungai, tinggi menara, dan lain-lain. Berikut adalah tangga satuan pengukuran panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, di mana jika turun satu tangga dikalikan 10 dan jika naik satu tangga dibagi 10. Baik, konversi satuan panjang terdapat berbagai satuan panjang lainnya. Pada bagian-bagian sebelumnya sudah terdapat atau sudah dijelaskan mengenai tentang tangga satuan panjang. Berikut contoh soal satuan panjang, yaitu 50 hektometer ditambah 3 km dikurang 420 meter sama dengan berapa desimeter. Untuk mengetahui berapa desimeter satuan-satuan panjang ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk desimeter. Caranya menggunakan tangga satuan panjang yang sudah saya jelaskan tadi. 50 hektometer, hektometer kita ubah ke desimeter. Hektometer, kita lihat dan memperhatikan tangga satuan panjang. Hektometer ke desimeter berapa kali turun? dikali 1000 sama dengan 50.000 desimeter. 3 kilometer mau diubah ke desimeter. Jadi dengan cara yang sama kita juga memakai tangga satuan panjang. Jadi 3 dikali 10.000 sama dengan 30 desimeter. Kemudian 420 meter diubah ke desimeter, jadi mengalami satu kali penurunan tangga, jadi dikali 10. Jadi 420 dikali 10 itu sama dengan 4200 desimeter. Setelah kita mengetahui dan menyamakan satuan panjangnya, barulah kita menjumlahkan dari hasil yang sudah kita dapatkan, yaitu 50.000 desimeter ditambah 30.000 desimeter dikurang 4.200 desimeter sama dengan 75.800 desimeter. Baik, selanjutnya kita akan melangkah ke poin 2, yaitu mengkonversi satuan pengukuran massa dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Jadi kita harus tahu apa itu satuan massa. Jadi satuan massa itu adalah satuan yang digunakan untuk mengukur massa. Nah, apa itu massa? Massa di sini adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu satuan kilogram. Satuan kilogram itu sama dengan massa, guys. Massa. Berikut adalah tangga satuan massa, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Sama dengan tangga satuan panjang,
satu kali turun juga itu dikali 10. Begitu pula kalau naik juga dikali 10. Contoh soalnya yaitu seperti kakak menuang pasir mainan sebesar 600 gram. Berapa ons pasar mainan yang dimiliki oleh adik? Satuan massa yang digunakan dalam soal ini adalah gram dan ons. Dalam tangga satuan massa dari gram ke ons atau hektogram itu harus naik 2 tangga. Jadi gram harus dibagi dengan angka 100 karena naik 2 tangga ya. Jadi 600 gram dibagi 100 sama dengan 6 ons atau hektogram. Baik, kita melangkah ke poin ketiga, yaitu mengkonversi satuan pengukuran kuantitas dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Menurut Cambridge Dictionary, kuantitas adalah jumlah sesuatu, terutama yang dapat diukur. Kuantitas berkaitan dengan penghitungan jumlah, total, dan perhitungan barang dalam matematika. Penggunaan kuantitas ini berguna untuk menjual suatu produk. Contohnya satuan kuantitas untuk menghitung jumlah benda yang dijual di pasaran. Adapun hubungan kuantitas yaitu rim, kodi, lusin, dan gross. Berikut contoh soal kuantitas. Yang pertama, 5 gross ditambah 5 lusin sama dengan berapa buah? Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa 1 gross itu ada berapa dan 1 lusinnya itu juga ada berapa. Baik, 5 gross dalam 1 gross itu ternyata ada 144 buah. Jadi 5 dikali 144 buah sama dengan 720 buah. Nah, jadi 5 gross itu sama dengan 720 buah. Kemudian 5 lusin. Dalam 1 lusin itu ternyata ada 12 buah. Jadi 5 dikali 12 buah sama dengan 60 buah. Maka 5 gross ditambah 5 lusin adalah 780 buah. Selanjutnya kita melangkah ke poin 4, mengkonversi satuan pengukuran waktu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari atau pemecahan masalah. Waktu didefinisikan sebagai saat awal atau berakhirnya suatu peristiwa. Di dalam kehidupan manusia di bumi tentunya tidak terlepas dari waktu. Alat pengukur waktu dalam kehidupan manusia sehari-hari itu adalah jam. Umumnya jam memiliki 3 jarum yang berfungsi untuk menjelaskan satuan jam, menit, dan detiknya. Berikut hubungan antara jam, menit, dan detik adalah sebagai berikut. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit itu ada 60 detik. 1 jam itu ada 3600 detik, dan 1 hari lamanya itu ada 24 jam. Baik, adapun kesimpulannya itu pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kapasitas. Biasanya terdapat standar atau satuan ukur. Pengukuran adalah kegiatan mengukur besaran fisika dari objek atau benda. Mengukur adalah membandingkan dengan suatu besaran dengan satuan. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Cukup sekian dari saya. Sedikit motivasi bahwa untuk mendapatkan angka 10 tidak harus 1 tambah 9, 100 dikurang 90, 8 ditambah 2, 7 tambah 3. Banyak hal untuk mendapatkan angka 10. Begitu pula dengan kesuksesan. Banyak cara untuk meraih kesuksesan tersebut. Tetap semangat dan jangan menyerah. Gagal boleh, tapi menyerah jangan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk diri saya pribadi. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.